Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mulai jam berapa nih, Pak? Udah lewat banyak nih. Iya, sekarang boleh kita mulai kalau Ustaz sudah siap. Oh, tadi masih 3 masalahnya, jadinya udah usai. Iya, tadi saya panggil Ustaz. Oh, Ustaz lagi ke belakang kali ini gitu. Apa nanti pelan-pelan teman-teman biasanya masih ada yang sholat zuhur atau sambil makan juga gitu Ustaz. Kita mulai Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan keluarga besar Telkomsat yang berbahagia, seperti biasa pada Senin siang ini ada kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Adrial. Semoga kajian ini nanti seperti biasa ada jawab. Jadi ada 45 menit Ustadz menyampaikan materi, kemudian nanti sisanya 15 menit berikutnya kita berikan kesempatan untuk diskusi atau tanya jawab. Itu aja pengantar dari saya kepada Ustadz Yahya Adrial. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah kajian zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk poin nomor 4 dari kewajiban yang mesti ditunaikan oleh setiap muslim atas saudaranya yang meninggal dunia, yaitu masalah menguburkan. Ya, kalau pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang adab-adab yang perlu kita lakukan sebelum kita menguburkan, ya, maka sekarang ini adalah proses penguburannya. Apa aja yang mesti kita lakukan? Kalau kemarin sebelum penguburan, sekarang itu akan dimasukkannya si mayit ke liang lahat. Maka para jemaah sekalian rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis yaitu pensyarah kitab Al-Wajiz, Fiqh Sunnah wal Kitabil Ajiz, beliau mengatakan wa yajibu dafnul mayyit walau kana kafiran. Menguburkan mayit itu adalah suatu kewajiban walaupun dia orang kafir. Ya, walaupun apa? Walaupun dia orang kafir. Artinya orang kafir saja wajib untuk dikuburkan, apalagi orang Islam. Ya. Sekarang kenapa orang kafir juga mesti dikuburkan? Karena tadi Islam itu agama rahmat. Islam itu adalah agama yang mendatangkan kemaslahatan, bukan kemudorotan. Maka segala bentuk kemudorotan itu pasti dihilangkan dalam Islam. Ya. Atau segala hal yang dapat menimbulkan kemudorotan itu pasti ditinggalkan dalam Islam. Dan nggak mungkin Islam itu adalah agama yang memudorotkan dan mendatangkan kemudorotan. Itu tidak mungkin. Makanya segala sesuatu yang jelas-jelas memudorotkan atau bisa mendatangkan mudorot, maka itu pasti diharamkan dalam Islam. Ya. Kita sudah selesai membahas hadis Arba'in An-Nawawi, di mana Rasulullah SAW mengatakan la doror wa la diror. Tidak ada kemudorotan, tidak ada hal yang membahayakan. Artinya Islam itu tidak mungkin mendatangkan bahaya, tidak mungkin. Islam itu tidak ada ajaran-ajarannya itu yang membahayakan, tidak mungkin, tidak ada. Maka ketika kita sebagai orang Islam, kita tidak boleh mendatangkan kebahayaan atau kemudorotan. Itu yang dimaksud dengan hadis la doror, tidak ada kemudorotan wala diror, dan tidak boleh mendatangkan kemudorotan. Ya. Saya contohkan misalnya ketika seorang, maaf saja misalnya, yang masih merokok, berdalil dengan rokok itu suatu hal yang baik, ya, karena dia mengatakan enggak kok, nggak memudaratkan saya. Saya nggak mudarat dengan adanya rokok, berarti rokok nggak memudaratkan. Karena saya sehat-sehat aja nih, udah tua tetap merokok, gitu. Ya. Tetapi yang jadi masalah, ketika Anda merokok, Anda memudaratkan orang lain nggak? Betul, mungkin bagi Anda nggak mudarat. Tapi bagi orang itu akan mendatangkan kemudaratan. Kalau memang betul-betul rokok itu tidak memudaratkan, ya, atau tidak akan mendatangkan mudarat,
Suruh aja anak-anak Anda yang masih SD, Anda isap. Suruh isap rokok. Istri-istri Anda, suruh isap rokok. Karena apa? Kan baik buat Anda. Dengan merokok Anda tuh bisa muncul inspirasi Anda. Bisa semangat dalam berpikir, dalam bekerja, dalam beraktivitas misalnya. Maka kenapa enggak anak-anak kecil Anda, anak-anak bayi Anda tuh berbagi Anda dengan asapnya. Kepulkan asapnya di muka anak-anak bayi Anda. Ya. Kalau misalnya Anda enggak berani atau enggak mau, ya, karena Anda bilang enggak bisa batuk, berarti itu memudorotkan. Jelas sesuatu yang memudorotkan dalam agama itu haram hukumnya. Ya. Dan itulah dalil yang dijadikan oleh para ulama di dalam mengharamkan rokok. Jadi kalau dia katakan saya ngerokok terus-terusan nggak bahaya, saya biasa-biasa aja, sehat-sehat aja saya. Masalahnya bukan sama Anda saja berbahayanya, tapi berbahaya juga nggak buat orang lain. Kalau sama Anda nggak berbahaya buat orang lain berbahaya, maka apa? Ini pasti suatu hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Nah, begitu juga dalam masalah mayit. Kalau ada jenazah orang kafir maksudnya ya. Jadi kalau bahasa Arab jenazah itu ya kafirah gitu ya. Ini bukan masalah jenazah perempuan, enggak. Jenazah itu karena bentuknya dianggap perempuan, maka akhirnya sebutannya sifatnya juga mesti kafirah. Kalau mayit maka kafir. Ya. Jadi kalau mayit kafir, kalau jenazah itu kafirah. Ya, itu temannya. Jadi nggak ada jenazah kafir nih, itu nggak ada dalam bahasa Arab ya. Sama aja tablik akbar, nggak ada tablik kubro, nggak ada. Tapi kalau istighosah kubro, nggak ada istighosah akbar, itu ngawur, itu nggak ngerti bahasa Arab. Ya. Jadi kalau tablik akbar, karena bentuknya katanya laki-laki. Bentuk kata dalam bahasa Arab itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Nah kadang-kadang sebagian dai nggak paham bahasa Arab, jadinya ngawur memakai istilahnya. Ya. Maka para jemaah semua yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika memang jenazah orang, ini kita bukan bahasa Arab ya, bahasa Indonesia ya, jenazah orang kafir ini tidak dikuburkan, ini akan menimbulkan mudarat. Ya. Karena kita sepakat, jangankan bangkai manusia, bangkai tikus saja, ya, ketika ada di tengah-tengah kita atau ada di ruangan bersama kita, kita tidak betah karena mendatangkan bau yang sangat. Itu baru baunya doang. Belum lagi kalau menimbulkan memunculkan kuman-kuman dan penyakit-penyakit lainnya, bakteri-bakteri, kuman-kuman dan lain sebagainya. Ya. Yang menimbulkan jijik dan lain sebagainya. Apalagi itu adalah jasad manusia. Tentu mudaratnya lebih besar daripada bangkai tikus. Makanya buat orang kafir pun, kalau misalnya ada orang kafir, tidak ada saudara dan lain sebagainya, dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, dan dia sendirian sebatang kara misalnya, ya, maka wajib orang Islam menguburkannya. Tentu nggak menguburkan secara Islami, dengan dimandikan, dibungkus, kemudian dikafani, disolatkan misalnya. Ini nggak benar nih, ya. Nah, ini nggak betul. Artinya dikuburkan saja, dikuburkan. Ya. Sesuai dengan kebiasaan mereka menguburkan jenazah-jenazah mereka. Pokoknya biar kita gampang membawanya dan menguburkannya. Udah begitu saja prosesnya. Ya, dan itu wajib juga. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, ketika bapaknya Ali bin Abi Thalib, yaitu paman Rasulullah SAW yang dicintainya, meninggal dunia, maka Nabi nggak mau menguburkan. Nabi pun juga tidak mau mendatangi. Yang menunjukkan paman beliau Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan kafir. Maka Nabi SAW mengatakan, izhab fawarih. Pergilah engkau ya Ali, fawarih. Dan kuburkanlah bapak engkau. Ya. Jadi Nabi tidak mendatanginya, tetapi menyuruh Ali, anaknya sepupunya Nabi, untuk menguburkan bapaknya. Yang menunjukkan Karena adanya perintah disuruh menguburkan, ini menunjukkan perintah tersebut adalah wajib.
Ya, jadi ini merupakan perintah yang wajib. Lalu wasunnatu dafnu fil makbarah. Di ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadfinul mauta fi makbaratil baqi kama tawataratil akhbaru bidzalik. Sunnah di dalam menguburkan itu adalah di pekuburan. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menguburkan orang-orang yang meninggal di kalangan para sahabatnya itu di kuburan Baqi. Ya, kuburan Baqi itu ada di sebelah kiri dari kiblat Masjid Nabawi. Persis lurusan keluar dari Raudhah. Ya, itu adalah kuburan Baqi. Sebagaimana yang telah mutawatir, itu informasinya, kabarnya ini atau informasi tentang hal ini sudah diketahui oleh banyak orang. Ya. Walam yunkon al-ahadi minas salafi annahu dufina fi ghairil maqbarah. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan para salafus soleh, terutama para sahabat Nabi, radhiyallahu anhum jami'an, itu dikuburkan selain di pekuburan. Tidak ada. Ya. Jadi tidak ada satupun orang-orang yang baik dari kalangan para sahabat Nabi, orang-orang yang pertama masuk Islam, ya, itu yang dikuburkan selain di pekuburan. Tidak ada. Illa, kecuali. Nah gitu. Namanya kecuali kan sedikit, tidak banyak. Ya. Ma tawatarat aidan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dufina fi hujratihi. Wa dzalika min khususiyatihi kama dalla alaihi haditsu Aisyah. Sebagaimana yang sudah terkenal di kalangan kita dan sudah diketahui bersama oleh kita, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang dikuburkan di kamarnya. Inilah awalnya. Nabi saja nggak di pekuburan. Sebab kenapa? Wadzalika min khususiyatihi, sebab Nabi itu sesuai dengan kekhususannya. Ada kekhususan buat Nabi SAW. Ya, sebagaimana hadis dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, lama qubida Rasulullah SAW ikhtalafu fi dafnihi. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka para sahabat itu berselisih di mana akan dikuburkan Nabi SAW ini. Maka berkatalah Abu Bakar, faqala Abu Bakar, sami'tu min Rasulillahi syai'an manasituhu. Sungguh aku telah mendengar dari Rasulullah SAW sesuatu yang aku tidak akan melupakannya. Jadi kata Abu Bakar, aku ingat Nabi pernah bersabda dan aku tidak lupa sabdanya. Apa itu? Ma qabadallahu nabiyyan illa fi maudhi'il ladzi yuhibbu an yudfana fihi. Tidak ada seorang nabi pun juga ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya kecuali nabi tersebut diwafatkan di tempat yang dia mencintai tempat tersebut untuk menguburkan dirinya. Ya, untuk menguburkan dirinya. Sehingga tidak ada seorang nabi pun juga kecuali dia mati di tempat yang sangat dia cintai untuk dia dikuburkan di situ. Ya, makanya para sahabat fadafanuhu fi maudhi'i firashihi, menguburkan Nabi SAW di tempat meninggalnya, yaitu di atas tempat di bawah tempat tidurnya. Begitu juga dikecualikan dari hal tersebut para syuhada yang berperang di medan perang. Ya, jadi para syuhada itu dikuburkan itu di mana dia meninggal ketika berperangnya. Kayak perang Uhud, maka dikuburkan di Uhud. Perang Badar dikuburkan di Badar yang meninggal itu. Ya. Dan ketika ada keinginan sebagian manusia untuk membawa jenazah orang-orang yang meninggal di perang Uhud ke Baqi, maka Rasulullah SAW melarangnya. Ya. Dengan mengatakan kepada orang yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia, kata beliau,
Inna Rasulullah SAW ya'murukum an tadfanu al-qatla fi madoji'ihim. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh kalian untuk menguburkan orang-orang yang mati di antara kalian di tempat-tempat meninggalnya. Itu ketika di Uhud, maka dikuburkan di perang Uhud. Begitu juga pada jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya larangan menguburkan pada waktu-waktu dan keadaan tertentu, dan ini sudah kita bahas juga. Ya. Sudah kita bahas juga. Ya, jadi kita lewatkan saja. Lalu selanjutnya wajibnya kita memperdalam kubur dan meluaskannya serta membaguskannya. Ya. Jadi kalau kita bikin kuburan, maka kuburan itu mesti didalamkan. Ya, dalam galiannya. Begitu juga luasnya, biar orang yang mengangkatnya itu bisa apa? Bisa nyaman juga di bawahnya. Ya, nggak desak-desakan dengan jenazahnya. Jadi mendalamkan dan membaguskan serta mengeluaskan kubur, ya, maksudnya liangnya, lobangnya, bukan atasnya, bukan lobangnya yang dibaguskan. Jadi nggak asal-asalan, ya, menggali-galinya dan lain sebagainya. Sebagaimana hadis dari Hisham bin Amir yang dia bercerita ketika terjadi perang Uhud, ya, maka terkenalah musibah orang-orang yang terkena musibah dari kalangan kaum muslimin, ya, sehingga sebagian manusia itu pada terluka dan sebagian ya tadi meninggal dunia terkena musibah. Maka akhirnya kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya kami diwajibkan membuat satu lubang buat satu orang dari jenazah perang Uhud, maka ini berat bagi kami. Jadi apa? Ini berat bagi kami. Untuk itu, Nabi SAW mengatakan, ketika para sahabat mengatakan berat bagi kami nih kalau mesti satu orang satu kubur. Maka apa yang engkau akan perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Maka akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ihfiru. Kata beliau, ya udah kuburkanlah mereka dengan memperluas kuburannya, dengan mendalamkan lubangnya, dan memperbagus galiannya. Dan kuburkanlah oleh kalian untuk satu lubang 2 atau 3 orang. Tapi dahulukan orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Maka Hisham bin Amir bercerita, bapakku itu salah satu orang yang meninggal dunia di perang Uhud dan dia dikuburkan satu lubang 3 orang. Dan ternyata bapakku, kata Hisham bin Amir, itu dimasukkan lebih dulu daripada 2 orang sahabatnya ke dalam lubang kubur. Kenapa? Karena aktsarahum Qur'anan. Karena dia adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Wa yajuzu fil qabri al-lahad wasyaq. Dan dibolehkan juga pada jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam membuat lubang kubur itu, ya, jadi lubang itu kan kotak tuh ya. Maka dalamnya itu mesti ditambah dengan salah satu dari 2 hal. Yang pertama boleh ditambah dengan lahad. Lahad itu adalah lubang menyamping dari lubang utama. Jadi udah buat lubang utama, maka pojok sebelah kanan yang ke arah kiblat itu dicegok. Dicegok ya, dicegok itu apa? Dibuat lubang buat dimasukin mayitnya, jenazahnya, dengan nanti tidur ke samping sebelah kanan badannya sambil menghadap kiblat. Dimasukin, baru nanti dihalangi sama
batu atau bambu atau balok atau sekarang ini papan biasanya atau gedebong pisang ya. Jadi liang cegokan di paling bawah sebelah kanan kuburan itu dari arah kiblat tentunya ya, itu merupakan yang namanya lahat. Makanya kita biasa menyebut kuburan dengan liang lahat. Nah, liang lahat itu bukan liang utamanya, bukan. Liang utama itu namanya dafan, kuburan. Lahat itu adalah cegokan di samping bawah kanan dari kuburan untuk memasukkan atau meletakkan si mayit. Ya, nanti kalau pengen tahu lahat, tanya aja Mbah Google, ketiklah liang lahat, kemudian cari gambarnya nanti keluar. Itu lahat namanya. Nah, yang kedua, kalau tidak lahat, maka bentuknya adalah syak. Syak itu adalah lubang ngedekok, cekungan di tengah-tengah lubang utama. Jadi kalau lahat itu di pinggir lubang utama, kalau syak itu di tengah-tengah lubang utama. Tujuannya sama. Nanti si mayit itu dimapakin badannya ke syak tadi. Biar dia nggak goyang. Taruh di syak, kemudian ditutup pakai bata atau pakai kayu atau pakai papan atau pakai apa saja, baru nanti disiram tanah. Ya. Jadi untuk kuburan itu ada dua bentuknya, bisa lahat, bisa apa? Bisa syak. Ya. Sebagaimana hal tersebut diamalkan oleh kaum muslimin pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kata penulis, ya saya langsung terjemahkan saja, saya nggak baca Arabnya lagi, ya karena antum kebanyakan pakai terjemahan, nggak ada yang bawa Arabnya, saya langsung terjemahkan. Walakin awal afdal. Akan tetapi kata penulis, yang paling utama itu yang pertama, yaitu lahat. Makanya kita jarang kan mendengar orang mengatakan liang syak, nggak ada. Yang ada liang lahat. Masukin liang lahat gitu. Karena memang itu yang lebih utama. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik yang dia bercerita ketika Nabi SAW meninggal dunia, ya. Jadi ketika Nabi SAW itu meninggal dunia, maka di Madinah pada saat itu, ketika Nabi meninggal dunia di Madinah itu, ada seseorang yang biasa menggali kuburan dengan membuat kuburannya itu secara lahat. Dia tukang gali kuburan, tapi paling seneng kalau buat nguburin orang itu dia bikin liang lahat. Ya. Dan yang lainnya ada lagi satu orang yang biasa nguburin orang, kalau misalnya bikin kuburannya, itu dengan membuat syak di lubang utamanya. Maka akhirnya para sahabat bingung nih. Kita mau nyuruh siapa dari dua orang ini? Makanya para sahabat akhirnya nastakhiru rabbana. Kami beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat. Untuk nentuin Nabi ini mau dikuburkan di kuburan yang berbentuk lahat atau berbentuk syak. Para sahabat ternyata apa? Sholat istikharah. Sholat istikharah karena dua-duanya bisa apa? Bisa dipakai. Jangan sampai mereka merasa kesindir nantinya. Wah, Nabi sentimen nih, saya para sahabat sentimen sama saya nih. Saya nggak dipanggil, yang lain dipanggil. Nah gitu. Jadi para sahabat beristikharah dan akhirnya para sahabat mengutus manusia kepada dua orang penggali kubur tadi. Dan para sahabat sepakat siapa yang datang lebih dulu menemui panitia pengkuburan Nabi, misalnya gitu ya, maka itulah yang akan dipakai lubang kuburnya. Ternyata para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fasabaqa sahibul lahdi falhaddu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata yang lebih dulu datang menemui panitia pengkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang biasa membuat kuburan dengan lahat. Sehingga Nabi dikuburkan secara liang lahat. Ya, secara apa? Secara liang lahat. Yang menunjukkan dari sini lahat lebih utama daripada syak.
Karena Nabi ternyata dipilihkan oleh Allah, kuburannya itu berbentuk apa? Berbentuk liang lahat. Paham sampai sini ya? Lalu selanjutnya, kalau sudah berbentuk, udah ada kuburannya, dan lebih utama dengan lahat, maka bagaimana cara menurunkan mayitnya? Yatawalla inzalul mayyiti walau kana al-unsa ar-rijalu duna nisa. Maka yang pertama kali dalam menurunkan mayit yang mesti kita ingat, tugas nurunin mayit ke liang lahat atau liang kubur itu adalah khusus laki-laki dengan tanpa wanita. Artinya nggak boleh ada wanita. Jadi wanita nggak nurunin. Ya. Khusus buat laki-laki saja. Li'annahu ma'hudu fi ahdihi wajar alaihi amalul muslimin hatal yaum. Karena begitulah yang pernah terjadi pada zaman Nabi. Dan berlaku juga sampai sekarang ini. Dipertahankan oleh kaum muslimin dalam masalah ini. Ya. Jadi kalau memang ada seorang wanita, dia hanya punya anak wanita, belum menikah, meninggal dunia, maka nggak apa-apa yang nguburin laki-laki. Jangan, oh, ibu saya nggak mau dipegang nih, Anda bukan mahram saya, jadi saya aja yang terjun aja ke kuburan. Nah ini nggak boleh. Pokoknya semuanya diserahkan ke laki-laki untuk memasukkan apa? Jenazah ke kuburan. Tapi kalau memandikan, itu anaknya. Laki-laki nggak boleh kalau mandiin. Tapi kalau nguburin, itu laki-laki. Dan di antara laki-laki tadi yang paling utama, itu adalah dari keluarga terdekat si mayit. Ya. Jadi dari keluarga terdekat si mayit, bukan orang-orang yang apa? Yang jauh, yang dekat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki hubungan rahim, ya, maka sesama mereka itu lebih utama untuk saling perhatian. Dan ini telah ditetapkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagaimana hadis Nabi SAW, ya. Sebagaimana hadis Ali radhiyallahu an yang dia bercerita, ini juga sudah kita bahas hadisnya, pernah kita baca hadisnya. Aku adalah orang yang memandikan Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib. Aku adalah orang yang memandikan Rasulullah. Karena Ali ini sepupunya. Jadi orang paling dekat. Ya. Maka aku telah melihat kepada mayat-mayat yang biasa aku mandikan. Ternyata aku tidak pernah melihat sesuatu. Aku tidak melihat sesuatu pada jasad Nabi SAW. Maksudnya sesuatu yang berubah tidak ada. Ya. Jadi Nabi itu kata Ali radhiyallahu an, ya, adalah orang yang ketika matinya itu baik, hidupnya juga baik. Jadi matinya itu jasadnya bagus, apalagi masih hidupnya bagus juga. Jadi baik mati ataupun hidup jasadnya tetap bagus. Beda dengan orang-orang yang kata Ali, ya kadang-kadang terjadi perubahan. Kalau Nabi tidak. Ya. Kalau Nabi tidak. Wa waliyadafnahu wa ijnabahu dunan nasi arba'atun. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, adapun yang menangani pengkuburan beliau, ya, itu hanya 4 orang, nggak ada yang lainnya. Ya, nggak ada yang lainnya. Dia adalah pertama Ali bin Abi Thalib, sepupunya. Al-Abbas, pamannya. Al-Fadl, pamannya juga. Dan Salih, budaknya. Jadi ada 4 orang yang menguburkan Nabi ke liang lahatnya. Maksudnya itu adalah 4 orang. Sepupunya, kedua pamannya, dan 1 orang budaknya. Budak Nabi SAW. Ya. Yang tentunya Nabi telah merdekakan. Dulu dia adalah budak Rasulullah, lalu dimerdekakan.
Dan beliau dikuburkan, kata Ali bin Abi Thalib, dengan cara membuat liang lahat. Yang setelah itu ditegakkan di atasnya sesuatu yang tegak, yaitu batu-batuan atau papan atau apa saja. Agar apa? Benar-benar jenazahnya itu kokoh, tidak langsung tersentuh tanah. Itu yang mesti diperhatikan. Ya, jadi untuk menguburkan itu yang turun laki-laki, dan di antara laki-laki itu adalah keluarga terdekat. Dan boleh juga lil zauji an yatawalla bi nafsihi dafna zaujatihi li hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Dan boleh juga seorang suami itu menangani proses pemakaman istrinya. Ya. Jadi kalau ada seorang suami menangani proses istrinya, itu pun nggak apa-apa. Jadi ada pemahaman kalau suami itu jangan ikut nyemplung gitu. Nggak boleh. Ya. Penulis ingin menerangkan, bahkan suami itu yang lebih layak untuk menguburkan istrinya, yang turun menangani istrinya. Beda kalau suaminya itu pingsanan, nanti megang jenazah istrinya pingsan di kuburan. Tapi kalau enggak, terus. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca ketika Aisyah itu sakit kepala, dan dia mengeluh kepada Nabi, Nabi juga mengeluh karena sakit kepala juga sama kayak Aisyah. Ya, maka kata Nabi kepada Aisyah, adapun engkau ya Aisyah, tenang saja, kalau aku masih hidup sedangkan kau sudah mati, maka aku yang akan mengurus mayat engkau, dan aku juga yang akan mengurus pengkuburan engkau. Jadi bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya seorang suami nggak boleh nguburin istrinya, enggak. Ini boleh. Ya, dibenarkan. Yang penting tidak merepotkan nantinya, nggak pingsan-pingsanan. Lalu syarat berikut yang mesti diperhatikan, orang yang nyemplung ke kuburan, ingat yang nyemplung ke kuburannya, ke lubangnya, itu adalah orang-orang yang tidak berjima di malam harinya. Ya. Jadi jangan jima sama istrinya, lalu ikut ngubur untuk kematian istri keduanya atau istri pertamanya meninggal dunia, semalam jima sama istri keduanya. Atau semalam baru jima dengan istrinya untuk menguburkan anaknya. Atau semalam jima dengan istrinya, kemudian paginya nguburin jenazah ibunya. Ini nggak boleh. Sebagaimana ini telah terjadi pada Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau ini ditinggal mati oleh anak wanitanya. Ya, Nabi itu ditinggal mati oleh anak wanitanya. Maka Rasulullah SAW duduk di sisi kuburan. Ya, jadi duduk doang, nggak nyemplung ke kuburan. Sambil diceritakan oleh para sahabat, kedua mata beliau itu menetes air mata yang banyak. Jadi Nabi sambil menangis di sisi kuburan. Ya. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat yang hadir saat itu, hal minkum min rijalin lam yuqari fil lailah. Lalu Nabi bilang sama para sahabatnya, adakah di antara kalian seorang laki-laki yang semalam itu tidak ngumpul bersama istrinya di waktu malam? Maka muncullah Abu Thalhah, dia mengatakan, saya ya Rasulullah, saya semalam ini enggak jima dengan istri saya. Maka Nabi menyuruh, turunlah engkau. Maka akhirnya aku pun turun ke kuburan. Nah, dari sini menunjukkan, kata para ulama, di antara syarat orang yang nyemplung ke kuburan untuk meletakkan si mayit di lahatnya atau di syaknya, itu adalah orang yang tidak jima pada waktu malamnya. Wa sunnatu idkhalul mayyit min muakhiratil qabr. Lalu yang diperhatikan juga berikutnya, cara memasukkan jenazah ke kuburan
yaitu dari arah kakinya. Ya. Jadi para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dari samping tapi dari tempat kaki. Jadi tempat kaki itu jadi dari lebarnya ya, bukan panjangnya, dari lebarnya yang arah kaki bukan arah kepala. Jadi kepalanya diturunin, nukik dari tempat nanti kaki bakal manteng di situ. Lalu apa? Diambil kepala dan badan dari jenazah tersebut. Lalu apa? Ditaruh, diletakkan di lahat. Jadi dimasukkannya dari arah kaki. Ya. Bukan dari arah kepala atau dari arah samping. Walaupun tidak apa-apa ketika darurat kayak sekarang ini susah. Mau masukin dari arah kepala, kuburan rapat-rapat susah. Akhirnya dari samping. Ya sudah dari samping. Walaupun sunnahnya apa? Dari arah kepala. Ya, bukan dari arah samping. Sebagaimana hadis dari Abi Ishaq yang dia bercerita, Harith itu mewasiatkan agar ia disolatkan oleh Abdullah bin Yazid. Jadi artinya yang mengimami kematian Al-Harith itu adalah sahabat yang bernama Abdullah bin Yazid. Maka akhirnya Abdullah pun mensolatinya, maksudnya menjadi imam atas jenazahnya. Kemudian ia memasukkannya ke dalam kubur melalui arah kaki kubur. Dan Abdullah yang jadi imam itu berkata, ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jadi dari arah mana? Dari arah kaki. Lalu adab selanjutnya yang mesti diperhatikan. Wa yuj'alul mayyit, yaitu menjadikan mayat fi qabrihi, di kuburnya, ala janbihil yamin. Itu berbaring dengan memakai sebelah kanan badannya. Jadi mayit itu bukan celentang di kuburan, tapi berbaring dengan ditopang oleh badan kanan sebelah badan sebelah kanan, sisi kanan badan, ya. Sebagaimana orang tidur itu ngadep ke samping dengan tumpuan badan yang kanan, ya, ini merupakan sunnah. Nabi kalau tidur itu dengan bertumpuan memakai badan yang kanannya. Maka ternyata mayat pun juga seperti itu sunnahnya. Ya, jadi dihadapkan ke sebelah kanan, menghadap kiblat. Dan itu yang terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wajahnya menghadap kiblat. Ya. Nah, jadi apa? Wajahnya menghadap kiblat. Dalam keadaan kepalanya dan kakinya itu memanjang. Semuanya menghadap kiblat. Jadi kakinya, badannya, kepalanya itu memanjang dari ujung sampai ujung. Dan diarahkan menghadap kiblat. Dan ini merupakan amalan yang biasa dilakukan oleh orang Islam pada zaman Rasulullah SAW sampai hari ini. Ya. Berikutnya, yaqulu alladhi yad'uhu fil lahdi. Orang yang mau menguburkannya itu juga hendaknya membaca doa. Kalau mau masukin mayit ke dalam liang lahatnya, ke dalam kuburannya, yaitu dengan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Bismillahi
wa ala sunnati Rasulillah. Ya, itu doanya. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, yang beliau bersabda, sesungguhnya mayat apabila telah diletakkan di kuburnya, maka hendaknya orang-orang yang meletakkannya ketika akan diletakkan di lahapnya itu membaca bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan dengan nama Allah serta atas agama Rasulullah. Lalu juga disunahkan bagi orang-orang yang berada di sisi kubur itu nggak langsung pulang. Ya, kalau mayat sudah masuk kubur langsung enggak, tapi tetap duduk di sekitar kuburan dan disunahkan ikut mengguyurkan tanah dengan 3 kali cidukan dengan tangannya ke liang kuburan si mayit. Ya, ke liang kuburan si mayit. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW diceritakan oleh Abu Hurairah, setelah menyolatkan jenazah seorang sahabatnya, kemudian beliau itu duduk di kuburan sambil memperhatikan jenazahnya. Lalu ketika jenazahnya sudah dikuburkan, maka beliau itu mengguyurkan tanahnya dari arah kepalanya 3 kali. Jadi beliau itu duduknya di arah kepalanya. Jadi kemudian diambil pasir atau tanahnya ikut mengguyurkan ke jenazah si mayit. Ya. Dan begitulah proses pengkuburan jenazah. Sampai tertutuplah jenazah itu dengan tanah, dan tanah itu bisa oleh pengubur tanah, ya, atau bisa atau boleh juga kita yang hadir membantu dengan memakai tangan kita sambil melempar ke kuburan minimal 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini dulu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Yang ada pertanyaan silakan. Adapun sunnah setelah mayat dikuburkan, jadi sebelumnya sudah, ketika dikubur sudah, dan sesudah dikubur apa amalan yang bisa kita lakukan, dan ini akan dibahas pada kesempatan yang akan datang insya Allah. Iya, silakan yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan yang mau bertanya. Atau Ustadz Adrian, Iya. Kita nih suka ada hal seperti kalau yang mau dimakamkan tuh ada yang bikin tanah yang bulat-bulat 7 gitu loh. Itu iya. Apa sih itu maksudnya Ustadz, itu untuk ngeganjel apa, untuk apa? Karena ada yang bilang ada di leher, di kaki, di Oh apa iya, gitu. jadi biar ini Pak, biar jenazah itu enggak jengkang ke belakang. Kan dia nyamping ke kanan kan? Iya. Gitu. Sedangkan dia kan posisinya kan udah kayak pocongan itu kan, berarti udah tinggal pakai sisi sebelah kanannya doang tuh. Ya. Nah dikhawatirkan nanti jengkang ke belakang, makanya dibikin tanah bulat-bulat buat ganjel. Oh, itu hanya untuk ganjel aja Ustadz ya? Nah, untuk ganjel, tapi nggak ada keyakinan itu, tidak ada. Makanya kalau lahatnya bagus, ya lahatnya bagus, sebetulnya nggak perlu ganjelan lagi. Kan udah masuk ngedekok ke dalam tuh. Nah, itu udah stabil tuh, karena akhirnya kita senderin benar-benar agak nyungsep ke depan, nyium tanah di depannya. Gitu. Iya. Apalagi kalau sudah pakai sak. Kalau udah pakai sak sebetulnya dia nggak bakal goyang lagi. Karena kan dicoak kan tengahnya kan. Iya. Sesuai dengan ukuran badannya sudah dicoak. Jadi dia benar-benar udah mapak samping kanan itu mayat kalau pakai sak. Nah tinggal nanti ditutup pakai apa? Kayu atau papan. Nah barulah ditimpa pakai tanah. Jadi fungsi apa bola-bola itu
buat pengganjal. Jadi nggak mesti 7 juga. Kalau emang dirasa Oh. udah cukup kokoh ya nggak perlu dibikin nggak apa-apa. Tapi kalaupun misalnya takut nanti cengkang gitu ya, ketika terjadi goncangan dan lain sebagainya, pas pengurukan mungkin kan diinjek-injek tuh, jek 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 tanahnya kan gitu tuh. Nah, kan ada getaran, nanti balik lagi ke belakang, kan repot. Makanya diganjel pakai bongkahan-bongkahan tanah yang dibikin bulat. Jadi nggak mesti 7, sama seperti ikatan pada saat kita ngebahas tentang masalah mengkafani gitu ya. Ikatan itu tidak ada aturannya mesti berapa ikatan. Ya walaupun memang sunnahnya itu kalau dalam hal-hal yang dikaitkan dengan agama itu yang ganjil-ganjil. Ya. Jadi kalau kita merasa cukup kita ikat di kepala, ya, kemudian di leher, kemudian di badan, kemudian di kaki, sudah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya 5 ya satu lagi di dengkul. Nah gitu. Jadi biar 5 ikatan. Jadi ujung kaki, dengkul, pinggang, leher, kemudian ujung kepala. Atau kalau cukup ujung kepala, pinggang, sama ujung kaki, ya nggak apa-apa. Pokoknya jangan sampai akhirnya kain itu mudah lepas. Apalagi belum masuk kuburan. Ya, nanti bahaya. Sehingga nanti auratnya terlihat oleh orang-orang. Apalagi kalau di Saudi itu kan memang nggak pakai kurung batang. Ya, pakainya cuma kayak apa? Kayak ituan sepak bola itu, tanduk ya. Tanduk biasa yang terbuka, udah mayat digotong tuh kayak gitu. Nah, dikhawatirkan kalau jatuh atau nanti terkena angin dengan tidak diikat atau dengan diikat tapi tidak kuat kan nanti akan tersingkap auratnya. Nah, maka dibikin yang banyak ikatan. Jadi nggak ada keyakinan tertentu jumlahnya mesti berapa, tapi seperlunya saja dan sebisa mungkin ganjil. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Mas Wendy silakan dilanjut ya. Saya ada jam 1 ini mau meeting dulu ya Mas Wendy. Terima kasih Mas Ustadz. Iya sama-sama Pak. Siapa? Mangga teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Belum connect ya? Bagaimana Wendy? Ini saya mau lanjutkan karena kita akan baca hadis panjang. Oh iya. Iya, Terus saya aja nanya Ustaz ya? Oh iya, boleh, siap. Nah itu kalau yang apa masalah menggotong mayat itu Ustaz, Iya. itu saya pernah baca itu harusnya dibuka gitu kurungannya biar kelihatan. Nah itu yang benar gimana ya Ustaz? Apakah boleh ditutup atau gimana? Masalah tutup atau buka itu tergantung kebiasaan saja. Ya. Jadi kalau misalnya nggak ditutup alias terbuka, sedangkan pengkuburan itu jauh, paham? Kuburannya jauh dari tempat pengkuburannya. Kalau misalnya bentuknya kayak tandu saja, siapa yang jamin nggak bakal jatuh nih si mayit? Jadi bisa jadi jatuh gitu. Makanya akhirnya pakai kurung batang, ditutup. Biar agak stabil nggak jatuh. Nah soal ditutupnya apa kurung batang ini kan akhirnya kan gitu ya, apa besi gitu ya, akhirnya dikasih kain dan lain sebagainya, sebetulnya nggak perlu. Ya. Jadi nggak ada keyakinan panas atau tidak panasnya. Maksudnya kalau di Indonesia biasa pakai kurung batang, di Saudi pakai tanduk, makanya emang nggak apa-apa. Karena Saudi dari masjid sampingnya itu udah pada kuburan. Ya, samping masjid-masjid itu di Saudi itu, jadi pekuburan nggak jauh dari masjid. Jadi habis disolatkan langsung dibawa ke pekuburan. Kalau kita kan nggak jauh-jauh, maka mesti pakai kurung batang. Ya. Nah, ada pun tentang ditutup atau tidak ditutupnya, ya sama kata para ulama ini kebiasaan. Yang penting nggak boleh ada keyakinan. Ya. Sampai akhirnya dipayungin. Kalau mau mayungin, yang ngegotongnya karena kepanasan, bukan mayitnya. Mayitnya udah nggak ngerasain panas lagi. Jadi konyol kadang-kadang di negeri kita ini, jenazah dipayungin.
Orang yang gotongnya nggak dipayungin. Ingat ya, posisi mayit itu butuh sama orang hidup. Bukan orang hidup butuh sama si mayit. Makanya kita itu memiliki kebutuhan itu sama orang yang hidup. Mau kerja sama orang yang hidup. Mau minta tolong sama orang yang hidup. Karena orang yang hidup itulah yang penting buat kita. Bukan orang yang sudah mati. Ya, bukan orang yang sudah mati. Nah, jadi kalau ada keyakinan kalau nggak ditutupin jenazahnya, nggak dipayungin dan sebagainya bakal begini, nah ini nggak benar. Tapi kalau sekedar ditutupin untuk ya tadi biar nggak kelihatan apa jenazahnya itu ketika dibawa atau digotong gitu ya, itu gujlak-gujlakan. Ya. Atau dikhawatirkan nanti kain penutupnya lepas. Kain kafannya lepas. Sehingga dengan ditutupin kurung batangnya, ya, maka nggak terlihat auratnya gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya niatnya seperti itu saja nggak apa-apa. Tapi kalau ada niatan-niatan lain, nanti kurung batangnya itu udah ditutupin kain hijaunya dikasih kembang-kembang dan lain sebagainya. Ini jadi mubazir saja. Ya, jadi bentuk pemubaziran. Wallahu a'lam bishawab. Syukron, Ustaz. Afwan. Ya, Ustaz, karena udah 1:15 ya. Oh iya, siap. Kita tutup aja. Mungkin dilanjut pembahasan berikutnya di kesempatan yang lain. Insya Allah. Iya, mungkin Ustaz, saja yang ditutup, dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kalau bisa besok-besok kita lebih tepat waktu lagi biar lebih maksimal waktunya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.